Ya oke guys, Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki. Dan pada video ini gue mau bahas JAPFA ya guys. JPFA ini adalah salah satu saham yang di request oleh salah satu teman kita di YouTube guys. Dan kita akan langsung lihat laporan keuangannya. Dari ekuitasnya, ini laporan keuangannya dalam jutaan rupiah ya guys. Ekuitasnya di tahun 2018 itu 10 triliun, di tahun 2019 naik jadi 11 triliun, di tahun 2020 11 triliun, dan sampai di tahun 2022 kuartal ketiga itu naik jadi 13,7 triliun. Dan peningkatan ekuitasnya diiringi dengan peningkatan liabilitasnya. Jadi kalau misalkan lu ngelihat di laporan keuangannya JAPFA, liabilitas yang paling besar dan mendominasi itu adalah liabilitas bank sama obligasi guys. Itu cukup mendominasi di liabilitas jangka panjangnya. Makanya ya saham JAPFA ini termasuk yang DER-nya cukup besar guys, di atas 100% ya guys. Nah, karena ekuitas dan liabilitasnya meningkat, otomatis asetnya juga meningkat. Nah, sekarang kita ke penjualan sama laba bersih guys. Untuk penjualannya sebenarnya di tahun 2022 ini ada penurunan dibanding tahun 2021. Tapi sebenarnya tahun 2020 ini berpotensi mengalahkan di tahun 2019 guys. Memang kalau kita lihat dalam 5 tahun terakhir, dalam 3 tahun terakhir atau 4 tahun terakhir ya guys ya, yang paling besar itu laba bersih di tahun 2018, laba bersih di tahun 2021 guys. Dan memang JAPFA ini terpuruk di tahun 2020 walaupun nggak rugi. Nah, sekarang guys, proyeksi dari saham ini bagaimana? Ini kan kita udah bahas laporan keuangannya ya, ekuitasnya bertumbuh, liabilitasnya juga naik ya, walaupun sebenarnya harusnya harapannya liabilitas itu turun. Kemudian asetnya naik, oke lah. Untuk pendapatannya di tahun ini berpotensi menurun daripada tahun 2021. Tapi lebih baik daripada di tahun 2020 dan bisa berpotensi menyamai kinerja di tahun 2019 guys. Walaupun belum bisa menyamai kinerja laba bersih di tahun 2018. Artinya sebenarnya penurunan si JAPFA ini ya bisa dijelaskan, dan banyak orang yang melihat bahwa JAPFA ini memang masih dalam fase downtrend begitu guys. Nah, sekarang kita lihat valuasinya. Ini yang membuat gua akan mengatakan bahwa JAPFA ini mulai menarik. Kenapa guys nih? Perhatikan guys. Karena kinerjanya menurun, harga sahamnya menurun, valuasinya juga makin menurun. Coba lu lihat dari PER dan PBV-nya. PBV di tahun 2018 ya wajar ya, karena kinerjanya kan tadi kita udah bahas di tahun 2018 itu bagus. PBV-nya 2,8. Di tahun 2019 1,5, di tahun 2020 1,5, di tahun 2021 1,5, dan saat ini 1,1 guys di tahun 2022 karena dia turun sahamnya, valuasinya pun jadi murah. Untuk PER-nya sendiri sama. PER-nya di JAPFA ini saat ini di tahun 2022 sudah yang paling murah di antara 5 tahun terakhir guys. Artinya apa? Kalau lu lihat dari book value-nya, ekuitasnya ini kan meningkat terus, sedangkan valuasinya turun karena kinerjanya turun. Berarti si JAPFA sebenarnya dengan penurunan sahamnya yang seperti ini semakin pantas untuk dilirik dan semakin layak untuk dibeli guys. Kita tinggal menunggu. Coba lu perhatikan guys ya, ini kita ngomongin saham yang bermacam-macam, berbeda sektor. Tapi coba lu lihat contohnya guys. Saham-saham blue chip, INDF coba. INDF waktu mendekati PBV 1, gua beli. Jadi waktu itu kalau gua nggak salah INDF itu gua beli di harga 6.100-an guys. Gua sempat beli di harga 6.200, 6.100. Sekarang udah 6.500. Blue chip ya, INDF. Karena valuasinya murah dan kinerjanya lagi turun. Kinerjanya turun karena kan untuk barang baku, dia kan impor barang bakunya jadi mahal, menggerus laba bersihnya walaupun penjualannya meningkat. Itu INDF. Kemudian yang kedua SMGR. SMGR ketika si PBV-nya SMGR itu mendekati 1, gue mulai tertarik guys. Dimana harga SMGR itu 6.500.
Sempet kan SMGR ke harga 6.300, gue beli tapi di harga 6.550. Dan SMGR beberapa bulan lalu gue udah taking profit. Sekarang SMGR udah sempat menyentuh angka 8.000 walaupun turun lagi. Karena SMGR di PBV 1 itu murah. Kemudian Pegas. Ini kita ngomongin berbagai sektor ya guys, ngobrol santai aja. Pegas itu kan harganya 1.400, sekarang 1.700-an kalau gue nggak salah. Ketika Pegas di harga 1.300, 1.400, PBV-nya sudah mendekati 1. Itu udah mulai menarik dan sudah, gue yakin orang yang beli Pegas di PBV 1 di harga 1.300, 1.400 itu udah cuan sekarang. Karena Pegas sempat menyentuh angka 1.900 walaupun berat guys untuk ngejebol 2.000, tapi dia udah cuan kan. Karena memang Pegas menarik, dia harus market cap-nya besar, saham blue chip, PBV-nya 1. Nah, sekarang Japfa perusahaan ekuitasnya bertumbuh, dividennya juga rutin ya, walaupun nggak royal ya, dia nggak gede-gede banget, tapi dia rutin membagikan dividen dan ada yang ditahan sebagai laba saldo ditahan, akhirnya ekuitasnya naik. Sehingga gue mengatakan bahwa semakin dia mendekati PBV 1, yang mana PBV 1 itu harganya adalah 1.100, Japfa ini semakin menarik untuk dibeli. Sekarang mana saham consumer goods yang memang mendekati PBV 1. Saingannya Japfa ini kalau gua nggak salah satunya adalah Cepin ya guys, Cepin. Itu PBV-nya udah tinggi, PR-nya udah tinggi. Harga sahamnya pun kalau gua nggak salah 5 ribuan. Nah Japfa ini udah mulai menarik. Semakin dia mendekati 1.100, dia semakin menarik. Dan kalau lu hitung harga wajarnya, Japfa ini ada di harga 1.700. Artinya apa guys? Dari harga wajar dia masih di bawah. Margins of safety-nya itu masih ya lebih dari 10% lah guys, lebih dari 20%. Kalau lu beli di harga sekarang. Kemudian dari dividennya dia menarik, dia bagi dividen walaupun dividennya nggak jumbo, tapi dividen yield-nya itu 4% guys. 4% termasuk gede kan? Oke. Kemudian valuasinya udah mulai murah. Nah ini guys, kenapa gue mengatakan bahwa Japfa mulai menarik. Tapi sebenarnya gini guys, lu juga perlu paham industrinya. Gue sendiri adalah orang yang masih belajar soal industri. Kalau misalkan lu di pasar modal, lu investasi di pasar modal, lu paham laporan keuangan, lu paham industri, wah lu udah bisa memproyeksikan harga saham akan kemana dan lu tenang. Walaupun sahamnya turun naik, lu tenang. Karena lu udah tahu industrinya, lu udah tahu laporan keuangannya. Sejauh ini gue masih fokus kepada laporan keuangan. Terus terang untuk Japfa ini sendiri gue belum terlalu menguasai industrinya bagaimana. Barangkali dari lu ada yang sudah paham industrinya, silahkan lu bisa share dan berbagi informasi ya. Siapa tahu yang nonton juga melihat informasi dari yang lu berikan. Tapi kalau gue melihat dari harga wajarnya, dari laporan keuangannya, dari kinerjanya Japfa, ya saat ini sudah mulai menarik. Karena kenapa? Dia sudah mulai berada di bawah, sudah mulai mendekati PBV 1, di mana Japfa ini merupakan salah satu saham blue chip. Begitu guys. Jadi gue melihatnya seperti itu guys. Dan kita perlu paham guys, menurut gue kalau misalkan kita di pasar modal, kita jangan fokus sama keuntungannya, kita juga meminimalisir kerugian. Makanya guys, kalau lu pernah nonton video-video gue sebelumnya, gue termasuk orang yang sudah cicil beli Adikarya. Gue termasuk orang yang sudah cicil beli Alam Sutra guys. Kenapa? Karena gue tahu bahwa itu murah. Kenapa murah? Karena memang kinerjanya belum baik. Ya karena kinerjanya belum baik makanya murah. Sahamnya nggak terlalu jelek, nggak terlalu fatal buruknya. Tapi memang kinerjanya lagi turun. Karena kinerjanya lagi turun itulah makanya murah. Kalau kinerjanya udah membaik, sahamnya udah nggak murah lagi. Kayak begitu guys. Nah Japfa ini karena kinerjanya turun, walaupun dia nggak jelek-jelek banget, tapi dia sudah di PBV 1,15, dimana ini merupakan PBV terendah dalam 5 tahun terakhir dan PER terendah dalam 5 tahun terakhir. Gua belum punya saham consumer goods ya guys. Gue punya gue udah sempat beli Unilever. Gue udah sempat nyicil beli Unilever ketika Unilever ARB kemarin 2 kali kan. Gue udah mulai tertarik.
Nah, kan mau RWPS juga guys, ya kan? Nah, Japfa, kalau misalkan gua nggak beli Unilever, bisa jadi gua memantau Japfa ini karena ya ini PBV-nya sudah rendah, PR-nya sudah rendah, harganya mulai murah, diiringi dengan kinerja yang turun guys. Jadi begitu guys ya, dari gua mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi ini adalah salah satu request dari teman kita guys, dan ini bukan ajakan jual atau beli. Semoga lu sehat selalu dan kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.